Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak semangat ini. Ayo, anak-anak semangat. Semangat nggak? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahpash, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masillah, dan juga guru kita al-mukarram Bapak Ustaz Haji M. Harir Rasyad MA, Bapak pimpinan umum Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Putra, guru kita al-mukarram Bapak Ustaz Haji Masduki Mahmud, dan juga guru kita al-mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Ghafur Rauf, dan Fadilatul Syekh Abdul Aziz, para guru-guru yang lain, para anak-anakku kelas 3 aliyah, para jamaah mu'takifin yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari yang sangat istimewa. Kita berada di bulan yang istimewa, dan hari ini hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat, tepat pada tanggal 23 Ramadan. Jarang-jarang malam ganjil ketemu dengan hari Jumat. Di dalam kitab Lataif al-Ma'arif, Ibnu Rajab mengatakan kalau terjadi malam ganjil pada hari Jumat, ya, itu lebih mendekati, lebih berharap arja min ghairih, katanya, lebih mendekati dapatnya Lailatul Qadar. Amin. Amin ya. Para bapak hadirin sekalian, ini hari Jumat, amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi adalah memperbanyak sholawat. Aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati yu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Karena sholawat umatku itu setiap hari Jumat dihadapkan kepada Rasulullah, ya, disampaikan kepada Nabi. Faman kana aksaruhum, siapa di antara umat Nabi Muhammad yang banyak bersolawat, maka dialah yang paling dekat pada hari kiamat dengan Rasulullah. Nah, ini amalan ya. Setiap hari Jumat banyak-banyak baca apa? Sholawat. Biar semangat ya, biar semangat saya ajak bersalawat.
bareng-bareng. Allahumma sholli salatan. Ayo semangat. Salaman taman. Biar kita termasuk orang yang dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju bihi raghaibu wa husnul khatimi biwajihil karim wa ala wa sahbihi fi kulli wa nafasin bi'adadi kulli ma Allahumma salli wa sallim. Para bapak hadirin sekalian, kesempatan kali ini saya mengambil tema kenapa back to the mosque pada hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa kita harus comeback ke masjid? Ya, kenapa kita harus masuk masjid di 10 terakhir bulan Ramadan? Ada 4 alasannya. Yang pertama, di 10 terakhir Ramadan Rasulullah itu selalu berharap bisa menggapai Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu akan turun di 10 terakhir bulan Ramadan. Apalagi tadi saya katakan bahwa ini hari Jumat dan ini hari yang ke-23. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Rasanya berat ya, orang kalau tidak mendapatkan hidayah dan taufik Allah bisa comeback ke masjid, meninggalkan pekerjaan kita di luar sana, kesibukan dunia yang begitu banyak. Tapi karena kita orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, kita masuk ke dalam masjid ini. Banyak guru-guru kita tahun-tahun lalu berjejer di depan kita. Kita masih terngiang-ngiang. Di depan ada Abuya, di depan ada Guru Rasyidi, di depan ada Guru Nasir yang selalu membimbing kita. Sekarang mereka sudah berada di alam barzah. Dan kita pasti akan menyusul. Di ruangan sebelah sini tempat saya tidur, itu kami punya grup namanya Ashabul Kahfi. Juga sudah pada rontok, sudah pada pulang kampung, sudah berada di alam barzah, satu demi satu. Ya, kita insya Allah akan menyusul dan kita niatkan setiap di penghujung bulan Ramadan seperti Rasulullah melakukan iktikaf sampai kita tutup mata, sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita setiap tahun duduk di masjid ini, kemudian kita mendapatkan satu Lailatul Qadar, maka kita sudah mendapatkan pahala ibadah selama atau lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kalau kita 10 tahun saja beriktikaf,
Dan setiap tahunnya kita mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, 83 tahun kali 10 sudah 830 tahun. Hampir menyamahi umurnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Dan Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 terakhir Ramadan. Makanya ada satu ceramahnya Syekh Sulaiman, beliau mengatakan apa? Ada 4 tingkatan iktikaf. Yang paling utama dari tanggal 21 sampai malam takbiran, karena Rasulullah melakukan seperti itu. Kalau kita masih sibuk, tingkatan yang kedua, masih banyak pekerjaan di luar, masih banyak kontrak-kontrak kita di luar, maka usahakanlah iktikaf di malam-malam 10 terakhir. Maghrib datang sampai salat subuh berjamaah, setelah itu dia keluar. Ternyata masih sibuk juga, maka tingkatan yang ketiga, usahakan dia bisa beriktikaf di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil 21, 23 dan seterusnya. Karena di malam ganjil itu akan turunnya Lailatul Qadar. Ya. Dan Lailatul Qadar itu ada di malam hari. Maka disebut lailah. Ya, bukan di siang hari, ada di malam hari. Tingkatan yang keempat, kalau memang masih sibuk juga, maka usahakan dia beriktikaf di tanggal 23, 25 dan 27. Ya, malam ganjilnya 23, 25, 27. Karena itu akan turunnya Lailatul Qadar, termasuk malam ini. Jadi kalau malam ini alhamdulillah ya, semua rangkaian ibadah kita lakukan, mulai dari habis sholat maghrib sampai qiyamul lail sampai hari ini pagi, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena Rasulullah sampai berusaha keras biar bisa beriktikaf di setiap tahun, biar bisa meraih Lailatul Qadar. Bahkan di penghujung usia Rasulullah, detik tahun terakhir Rasulullah wafat, Rasulullah melakukan iktikaf dari tanggal 10 atau 10 kedua dan 10 ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah kasih kesempatan bisa setiap tahun, bahkan sampai kita tutup mata seperti para guru-guru kita yang telah mencontohkan kepada kita. Para bapak hadirin sekalian, alasan yang kedua, dengan kita masuknya ke masjid ini, ya, karena kita ingin menghapus dosa. Betapa banyak dosa yang kita punya. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka dosa itu akan dihapus oleh Allah. Kata Allah dalam surah Hud 114, Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Coba kita pretelin satu-satu kegiatan kita di sini. Mulai berwudu. Tetesan air wudu yang kita selalu berwudu, dia jatuh itu sama dengan merontokkan dosa kita. Dan di situasi itikaf ini yang kita selalu dalam keadaan berwudu, ya mungkin kalau di rumah wudunya kalau mau sholat atau membaca Quran, tapi di sini Masya Allah, ya pokoknya batal wudu lagi, karena teman kita Al-Quran. Jadi tetesan-tetesan air wudu itu menggugurkan dosa-dosa yang kita punya. Kemudian kita melakukan puasa. Ya, iktikaf ini dilakukan sambil berpuasa. Puasa itu membakar dosa. Ya, man shoma ramadhana iman wa ghufira lahu. Jelas hadisnya. Kemudian malamnya kita qiyam, salat tarawih. Itu juga menggugurkan dosa. Man qama ramadhana iman wahtisam ghufira lahu. Jadi sholatnya menghapus dosa kita, puasanya menghapus dosa kita,
sholatnya juga menghapus dosa kita. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi dengan waktu 10 hari dosa-dosa kita gugurkan. Apalagi kalau sholatnya kita pretelin lagi nih ya. Sholat qiyamul lail, sholat malam, tahajud. Allah sudah jelaskan ya, fatahajjad nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau pengen mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang terpuji, lakukan tahajud. Kemudian kita berangkat lagi sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah satu wasiat atau oleh-oleh Rasulullah untuk pamannya Abbas, di mana kata Rasulullah, wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku kasih amalan yang kalau engkau amalkan itu akan menghapus 10 dosa kamu. 10 dosa ya, dosa besar, dosa kecil, dosa jauh, dosa dekat, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Apa itu Rasulullah? Lakukan sholat tasbih 4 rakaat ya, luar biasa semuanya ya. Kemudian kita naik lagi sholat apa? Taubat ya. Taubat ini adalah pekerjaan yang memang Allah suruh bertaubat setiap hari. Tubu ilallah taubatan nasuha, kata Allah begitu ya. Karena kalau kita hari ini tidak bertaubat, besok kita sudah diambil, sudah pulang kampung, nauzubillah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan belum bertaubat. Bahkan kata Nabi apa? Man taba kaman la danbalahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi sholat taubat itu adalah sholat yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya dia boleh dilakukan kapan saja, mau siang, mau malam, bahkan di waktu yang dilarang pun sholat taubat itu boleh dilakukan, karena begitu pentingnya bertaubat. Kemudian sholat apa lagi? Sholat hajat. Siapa di antara kita yang tidak butuh kebutuhan kita, Masya Allah, luar biasa. Butuh biaya buat anak, butuh kehidupan, butuh hidup dan lain sebagainya. Makanya ketika kita sholat hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini fasilitas yang ada di tempat ini, supaya semua amalia yang kita lakukan ini betul-betul bisa menghapus dosa. Apalagi teman kita Al-Quran ya. Al-Quran itu dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu membacanya. Dan teman kita selama 10 hari itu adalah Al-Quran. Maka puasa, as-siyam wal Quran yasfa'ani. Puasa akan datang hari kiamat kepada orang yang selalu berpuasa. Al-Quran akan datang pada hari kiamat kepada orang yang selalu membacanya. Ngapain datang? Memberikan syafaat ya, insya Allah, mudah-mudahan. Maka poin kita datang ke masjid ini biar kita orang-orang yang dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau setiap tahun datang, setiap tahun pula kita berusaha untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena setiap orang tidak ada yang tidak punya dosa, pasti punya dosa. Dan sepaling baik orang yang punya dosa, khairul khatta'in at-tawwabun, yaitu orang yang selalu bertaubat, selalu meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dan yang keempat, insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.